Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Berjumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran IPA Fisika kelas 8. Yuk, biar kita semangat, jangan lupa yel-yelnya ya. IPA, gasing, gampang, asik, menyenangkan. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang tekanan. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang tekanan zat padat. Pekan ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair atau yang biasa kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Oke anak-anak, sekarang kita perhatikan yuk tayangan berikut ini. Di layar kalian sudah terlihat ada sebuah bendungan. Lebih tepatnya adalah replika bendungan. Nah, di sini ada yang sudah pernah ke bendungan atau belum? Mudah-mudahan sudah ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kamu lihat konstruksi bangunan pada bendungan itu memiliki ciri khas yang khusus. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah bagian bawah bendungan itu lebih lebar dibandingkan dengan bagian atasnya. Atau kalau kita perhatikan dengan baik, maka konstruksi bendungan itu miring dengan bagian bawah lebih lebar. Kira-kira kenapa ya konstruksi bendungan dibuat seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, tentunya kita harus paham betul konsep dari tekanan yang diaplikasikan dalam pembuatan konstruksi bendungan. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Namun, Ustazah tidak akan memberikan materinya secara cuma-cuma. Tetapi, kalian yang harus menemukan konsep dari tekanan hidrostatis dengan kemampuan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara praktikum sederhana. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dengan melakukan praktikum sederhana. Akan ada dua praktikum yang kalian lakukan. Yang pertama adalah praktikum tentang hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman suatu benda. Praktikum yang kedua adalah tentang hubungan antara tekanan hidrostatis dengan zat cair yang ada. Pada praktikum yang pertama ini, tujuan percobaannya adalah mengetahui hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman zat cair. Nah, apa saja yang harus diperlukan? Yang harus dipersiapkan pada percobaan kali ini adalah botol bekas. Pastikan botol bekasnya memiliki dinding yang datar. Kemudian, paku, lakban atau selotip, spidol permanen, dan penggaris. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tandai spidol pada botol air mineral bekas dengan 3 titik secara vertikal. Di sini 1, 2, 3 dengan jarak antar titik kurang lebih 3 cm. Dari sini ke sini 3 cm, ini ke bawah juga 3 cm, dari titik teratas ke yang tengah juga 3 cm. Kemudian langkah kedua adalah buat lubang dengan paku pada titik yang telah dibuat tadi. Pastikan paku yang digunakan sama agar lubang yang dihasilkan memiliki diameter yang sama juga. Nah, anak-anak, jika kalian mengalami kesulitan dalam proses perlubangan, kalian bisa menggunakan api untuk membakar ujung paku tersebut sehingga lebih mudah untuk membuat lubang pada botol tersebut. Hasilnya seperti ini. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa ketika membuat lubang ini harus hati-hati agar kalian tidak mengalami luka.
Kemudian, langkah yang ketiga adalah beri label pada setiap lubang. Label A pada lubang paling atas, B pada lubang tengah, dan C pada lubang yang paling bawah. Langkah keempat, tutup lubang-lubang tadi dengan menggunakan lakban atau selotip. Dengan satu lakban saja sudah cukup. Kemudian, isi botol dengan menggunakan air. Ya, jadi Ustazah sarankan kalian menggunakan air bersih yang sudah diberi perwarna agar kita dapat mengamati dengan jelas air tersebut. Kemudian jangan tutup ujung atas botol, jadi biarkan ujung atas botol ini terbuka. Nah, langkah selanjutnya adalah letakkan botol di atas meja dan lepas selotip atau lakban pada ketiga lubang tadi secara bersamaan. Jadi seperti ini, nanti tinggal ditarik. Oke, perhatikan dengan baik, lakukan kegiatan ini di luar rumah agar air yang memancar dari lubang-lubang tadi itu tidak mengotori rumah kalian. Amati pancaran air yang dikeluarkan oleh setiap lubang, lalu catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Jangan lupa ditulis di buku tulis kamu. Tulis di sini percobaan 1, kemudian tujuannya apa? Ditulis tujuannya. Lalu ada 3 kolom lubang A, B, C, lalu pancaran air, posisi lubang. Silahkan nanti kamu tulis paling jauh, sedang, atau paling dekat. Kemudian posisi lubangnya tadi A yang paling atas atau paling dangkal atau paling dalam atau sedang. Kemudian jawab pertanyaan berikut, manakah yang menghasilkan pancaran terjauh? Kemudian kenapa? Jawabnya di kolom komentar di privat komentar GCR. Selanjutnya, kita akan melaksanakan percobaan yang kedua dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair. Nah, adapun yang harus kalian persiapkan antara lain adalah 2 buah gelas plastik bekas. Pastikan ukuran gelas plastik tersebut sama, sehingga tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Kemudian spidol permanen, penggaris, paku, lakban atau selotip, minyak, dan air. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah beri tanda dengan label gelas air dan gelas minyak seperti pada gambar berikut. Ini gelas untuk air dan ini gelas untuk minyak. Kemudian beri tanda garis dengan jarak 2 cm dari dasar gelas. Seperti ini. Kalian ukur dari bawah ke atas 2 cm, kemudian dibuat garis melingkar dengan menggunakan spidol permanen, baik wadah air maupun wadah minyak. Langkah kedua, buat lubang dengan menggunakan paku pada dasar gelas. Seperti ini. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa membakar terlebih dahulu ujung pakunya. Pastikan ketika melakukan langkah ini, kalian harus hati-hati. Nah, nanti akan terbentuk lubang pada dasar gelas. Langkah yang ketiga adalah tutup lubang dengan menggunakan selotip atau lakban, seperti pada gambar. Kemudian, isi gelas bertuliskan air dengan air sampai dengan batas garis, dan gelas bertuliskan minyak dengan minyak sampai batas garis yang sudah digambarkan tadi. Seperti ini. Ini minyak dan ini air. Ustazah memberikan warna kepada air agar apa? Agar lebih mudah untuk membedakannya, ya. Dan juga untuk mempermudah pengamatan kalian.
Setelah itu, buka selotip secara bersamaan dan amati. Lalu, jawab pertanyaan berikut. Lebih cepat berkurang yang mana? Antara air dan minyak. Sudah ulangi ya. Lebih cepat berkurang yang mana? Antara air dan minyak. Seperti ini, bersama-sama. Kalian bisa minta tolong ayah atau bunda, kakak, adik, saudara, atau tetangga untuk membantu kalian agar ketika membuka selotip pada kedua gelas itu waktunya bersamaan. Seperti itu ya. Jangan lupa jawab pertanyaannya di kolom privat komen pada Google Classroom. Oke, lakukan kegiatan ini di luar rumah agar tidak berceceran atau membuat rumah berantakan. Nah, itu tadi aktivitas yang hari ini harus kalian lakukan, yaitu percobaan tentang tekanan hidrostatis. Nanti dari situ kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya, sehingga pertanyaan yang di awal video tadi tentang kenapa konstruksi bendungan dibuat sedemikian rupa itu akan terjawab ya. Silahkan nanti kalian kirimkan tugasnya di GCR, Google Classroom, dan juga jangan lupa sertakan bukti foto kalian ketika melaksanakan praktikum. Seperti itu ya. Insya Allah pekan depan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas secara mendetail. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.